kabar semuanya? Jumpa lagi sama aku Kirana yang akan nemenin rebahan kalian dengan animasi Donghua The Mirror Twin Cities. Episode ke-8 ini menceritakan Nasheng bertemu dengan Yanshi, suku mermaid bawahan Kak Ruyi yang terluka parah akibat serbuan panah dari Kekaisaran Changliu. Nasheng pun mencoba mengobatinya, tapi apakah Yanshi masih bisa selamat? Dan jika teman-teman ingat episode 5, Nasheng bersama dengan Murong Xiu. Lalu kemana Murong? Oke, mari kita langsung aja ke ceritanya. Di kota tak berwarna, terlihat Ratu Qi dan Raja Qing melaporkan keadaan di luar bahwa Kekaisaran Changliu mengirim elang angin di sekitar kota Taoyuan. Selain itu, tetua Ming masih merasa Nasheng tidak terlalu kuat untuk membantu mereka membuka segel putra mahkota yang lain, mengingat Nasheng saat ini berada di area berbahaya. Dikhawatirkan dia terbunuh oleh prajurit Changliu. Putra mahkota Zenlan berpikir akan mengirimkan seorang pengawal untuk Nasheng. Kemudian, Bingyi mengusulkan akan menggunakan Houtou agar dapat berinteraksi dengan Kaisar Surgawi dan bersedia melindungi Nasheng. Tapi Baying hanyalah sebuah roh yang tak bisa melakukan apa-apa saat siang hari. Terlebih lagi, tak satu orang pun suku Kongsang bisa keluar dari kota tak berwarna. Zenlan menepis pernyataan itu bahwa masih ada satu orang yang berada di luar, yaitu Panglima Besar Xi Jing. Dahulu kala Zenlan memang sengaja mengusir Xi Jing dari kekaisaran karena untuk mengantisipasi kejadian ini. Meskipun saat ini Xi Jing sudah tidak akan menuruti perintah Zenlan lagi. Baying semakin mantap untuk keluar, sekalian mencari kakaknya Xi Jing. Sementara Nasheng bersama Murong yang berada di hutan meramal akan terjadi sesuatu jika meneruskan perjalanan ke Taoyuan. Tapi Murong tak percaya. Selanjutnya, Nasheng meramal kehidupan Murong sendiri di masa lalu. Ramalan menyebutkan bahwa Murong Xiu dari Yongzhou, putra tertua dari keluarga kaya berusia 24 tahun. Ayahnya meninggal dan ibu sekarang berusia 247 tahun. Murong kaget karena sebelumnya dia tidak pernah bercerita tentang keluarganya. Untuk menguji kebenaran ramalan dan kejujuran Nasheng, Murong mencoba menitipkan bakul yang berisi rambut giok pada Nasheng, sedang dia akan ke sungai terlebih dahulu. Setelah Murong kembali dari sungai, ternyata Nasheng sudah tidak ada di tempat. Dia pun tak terlalu khawatir karena sudah membawa rambut giok. Tiba-tiba, Nasheng memanggilnya. Kata Nasheng, dia masih pup. Barulah Murong benar-benar percaya pada Nasheng. Tapi dia tetap harus ke Kasino Ruyi, Taoyuan untuk bertemu Xi Jing. Nasheng juga ingin ke Taoyuan karena ingin mengadu nasib, tapi di perjalanan malah bertemu dengan putra mahkota Kongsang dan berhasil membukakan segelnya. Belum sempat melanjutkan cerita, kemudian ada beberapa bandit mengincar Murong yang membawa rumput giok. Murong dan Nasheng pun berpisah dan membuat kesepakatan akan bertemu di Kasino Ruyi. Sebelum pergi, Murong mengembalikan buah salju yang pernah diberikan Nasheng sebelumnya dan beberapa rumput giok. Murong pun segera pergi di bawah kejaran para bandit, sementara Nasheng tetap berada di tempat. Dia bingung akan pergi kemana. Akhirnya, ia mengikuti arah aliran sungai. Dia hanya berharap Murong Xiu baik-baik saja. Setelah beberapa saat dia mengikuti aliran air, lalu Nasheng menemukan orang yang terluka parah. Nasheng mencoba menghampirinya, tapi orang tersebut malah nyemplung ke dalam sungai. Nasheng ikut nyemplung untuk menolongnya, namun orang itu malah mencekik Nasheng. Kemudian pingsan.
Setelah berhasil diselamatkan ke darat, orang itu mencekik Nasheng lagi. Nasheng pun bilang bahwa dia ingin menolongnya. Orang tersebut mengira bahwa Nasheng adalah suruhan dari Chang Liu. Setelah berhenti mencekik, Nasheng melihat sebuah panah beracun tertancap di punggung orang itu. Lalu Nasheng mengambil panah dan segera mencari tas isi rumput gioknya. Orang tersebut meminta pada Nasheng untuk menyampaikan pesan ke Kasino Royi, Kabupaten Taoyuan. Nasheng mengiyakan permintaan itu, tapi sebelumnya dia akan mengobati luka orang tersebut. Nasheng manggil Nona dong ke dia. Padahal dia laki-laki, namanya Yanshi. Nasheng perlu menyampaikan pada Kak Rui bahwa Yanshi telah mengecoh elang angin dan mati dalam pertempuran. Karena Yanshi merasa dirinya sebentar lagi akan mati dan tidak bisa bertemu dengan Tuan Muda Sumo. Selain itu, Nasheng diminta untuk membawa potongan panah milik Yunhuan itu. Yanshi juga bilang Nasheng dapat mencongkel matanya setelah dia mati. Tapi sepertinya Nasheng tidak mengerti bahwa dia adalah suku mermaid yang bola mata dan tangisannya sangat berharga. Kemudian Nasheng menempelkan beberapa rumput giok ke bagian luka Yanshi. Tapi percuma, rumput itu tidak akan berfungsi kecuali membunuh buah bayi salju. Nah, kebetulan sekali, Nasheng juga punya buah tersebut. Singkat cerita, mereka berdua berjalan ke arah kota Taoyuan. Di perjalanan ini, Nasheng mengatakan tak peduli buah bayi salju semahal apa, yang penting dia bisa menyelamatkan orang. Yanshi pun berterima kasih pada Nasheng. Tapi tiba-tiba ada elang angin menemukan mereka berdua. Sang elang pun melemparkan busur-busur panah beracun. Mereka menyelamatkan diri. Dan episode ini berakhir. Gimana? Selalu bikin penasaran ya kan? Kalau gitu teman-teman stay tune terus ya di Mimin Story agar nggak ketinggalan alur ceritanya. Aku Kirana pamit undur diri, sampai jumpa. Bye. Jangan lupa subscribe.